Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizal Rahman. Saya dari salah satu mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, kali ini saya akan mengadakan podcast. Kali ini kita bersama salah satu narasumber. Beliau adalah Ustadz Sutio, salah satu seorang guru PAI yang ada di MI Muhammadiyah 6 Legok Ponorogo. Ya, langsung saja kita akan bincang-bincang kepada beliau dengan beliau. Yang pertama, kita akan minta ceritakan sedikit tentang latar belakang Ustadz Sutio ini sebagai guru PAI dan bagaimana kok bisa memutuskan untuk menjadi guru PAI. Ya, kepada Ustadz Sutio, silakan. Baik, terima kasih Mas Rizal atas waktunya yang pertama sudah diundang dalam podcast kali ini ya. Ya, Saya terima kasih. saya juga terima kasih kepada Ustadz Sutio. Jadi latar belakang saya, tadi sampaikan aja tadi, nama saya itu adalah Sutio Utama ya. Saya salah satu guru PAI di MI Muhammadiyah Legok Ponorogo yang kurang lebih saya sudah mengajar di sana selama 2 tahun ini. Ya. Dan dulu saya juga pernah menempuh pendidikan formal S1 di Ponorogo, prodi PAI juga seperti itu. Dan kenapa Pak saya memilih untuk menekuni profesi sebagai seorang guru PAI? Karena saya itu ingin memperbaiki atau moral ataupun etika dari anak-anak zaman sekarang ini. Jadi kita lihat zaman sekarang ini sudah banyak anak yang terpengaruh oleh dunia luar, khususnya di media sosial. Jadi harapannya dengan saya menjadi seorang guru PAI itu setidaknya bisa membantu memperbaiki moral anak di zaman sekarang ini. Mungkin itu sedikit motivasi saya menurut saya itu menjadi seorang guru PAI. Ya. Ya, selanjutnya menurut Anda apa yang memotivasi Anda untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Dan adakah tokoh atau inspirasi pengalaman tertentu yang membuat Anda menjadi guru PAI? Baik, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Jadi yang memotivasi saya untuk memilih sebagai seorang guru PAI itu dan juga mungkin tokoh atau inspirasi saya. Jadi untuk motivasi saya yang pertama adalah keinginan untuk membagi pengetahuan dan juga nilai. Banyak guru PAI yang terdorong untuk membagikan pengetahuan dan juga nilai-nilai tentang ajaran Islam kepada siswanya atau santri-nya. Jadi itu motivasi yang saya pertama. Yang kedua adalah kepedulian terhadap pembentukan karakter, karena pembentukan karakter ini sangat penting untuk seorang anak. Ketika sudah kita bentuk mulai dari sekarang, nanti di usia yang masih dini ya di sekolah dasar, nanti kedepannya insya Allah itu akan terbawa sampai ketika anak sudah dewasa nanti. Dan juga yang ketiga adalah pengalaman pribadi atau keluarga. Jadi mungkin ada dari keluarga ataupun orang lain yang menjadi seorang guru PAI, jadi saya itu termotivasi untuk bisa menjadi seperti beliau itu. Dan juga yang terakhir dorongan spiritual dari dalam diri kita. Jadi ada dorongan dari dalam hati kecil untuk menjadi seorang guru PAI. Kalau untuk tokoh mungkin atau saya sehingga saya ingin menjadi seorang guru PAI itu adalah guru saya sendiri dulu, karena saya juga pernah menjadi siswa ya dulu. Jadi ada guru saya mengajar PAI sehingga saya termotivasi ingin menjadi seperti beliau, seorang guru PAI yang bisa mengajarkan ilmu agama kepada siswanya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Tio. Selanjutnya, menurut Anda apa yang menjadi ciri kepemimpinan guru PAI yang efektif dan efisien? Baik. Apa cirinya? Untuk ciri seorang pemimpinan guru PAI yang efektif dan efisien itu ada beberapa poin yang Mas Rizal. Jadi yang pertama itu adalah kedalaman pengetahuan.
Jadi seorang guru PAI itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam dan mampu menyampaikannya secara efektif ataupun akurat dan juga relevan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teladan moral. Jadi seorang guru PAI harus bisa menjadi teladan moral dalam berperilaku, dalam menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang diajarkan di kelas itu. Dan juga satu lagi itu adalah kemampuan inspirasi. Jadi harus mampu memotivasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islamnya itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Itu mungkin. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan terkait bagaimana cara yang tepat guru PAI dalam menginspirasi dan memotivasi seluruh siswanya di sekolah. Bagaimana caranya untuk guru PAI agar bisa memotivasi dan menginspirasi siswa-siswanya? Baik, terima kasih Mas Jejar atas pertanyaannya. Jadi cara untuk memotivasi dan juga menginspirasi seluruh siswanya dari sekolah itu ada beberapa poin ya Mas Jejar. Yang pertama adalah teladan positif. Jadi kita harus menjadi teladan yang positif bagi peserta didik kita atau siswa kita. Karena kan apa yang dilakukan oleh guru itu akan ditiru oleh siswa-siswa kita. Gitu. Jadi kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Gitu. Yang kedua adalah pengajaran yang relevan. Jadi apa yang kita ajarkan itu harus relevan atau sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Jadi kita juga harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan juga kita juga harus melakukan pendekatan personal atau individual ya. Jadi kita harus bisa mengenal satu sama lain dengan siswa kita. Misalkan siswa si A, si B, si C, siswa itu kita harus saling mengenal satu sama lain seperti itu. Dan juga yang selanjutnya adalah penggunaan metode yang kreatif. Jadi seorang guru PAI itu harus mampu menggunakan metode-metode pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Jadi supaya siswanya itu tidak merasa bosan ataupun jenuh dalam belajar di kelas itu. Dan juga yang terakhir adalah memberikan penghargaan ataupun pengakuan. Jadi ketika ada siswa kita yang prestasi ataupun mungkin sudah melakukan hal-hal yang baik atau positif, kita memberikan penghargaan atau gitu ya. Kita harus berupa barang, mungkin cukup dengan pujian ataupun dengan kata-kata yang baik, itu sudah termasuk salah satu bentuk penghargaan kepada siswa kita. Ya, baik, terima kasih Ustaz Tio. Itu tadi beberapa poin yang disampaikan Ustaz Tio terkait dengan bagaimana cara guru PAI dalam menginspirasi dan memotivasi siswa-siswanya. Dan selanjutnya kita akan menanyakan terkait bagaimana peran guru PAI dalam pengembangan dan implementasi kurikulum sekolah. Baik, cara untuk bagaimana pengembangan dan juga implementasi kurikulum sekolah yang bisa dilakukan oleh seorang guru PAI itu adalah yang pertama adalah kontribusi konten. Jadi kita menyumbangkan mungkin konten-konten media pembelajaran dan juga yang hal berkaitan dengan pelajaran PAI yang bisa dimasukkan di dalam kurikulum sekolah tersebut. Nanti bisa menjadikan kurikulum itu menjadi lebih baik lagi itu. Kemudian yang kedua juga bisa implementasi kurikulum. Jadi kita mengajarkan kurikulum PAI dengan efektif, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk memastikan pemahaman yang baik dari peserta didik kita itu. Dan juga yang selanjutnya itu adalah penilaian dan juga umpan balik, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa dan juga evaluasi hasil belajar siswa. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan siswa itu dalam memahami pembelajaran PAI yang kita berikan. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan menanyakan tentang bagaimana guru PAI dalam membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana caranya kepada Ustaz Tio? Baik, untuk membangun komunikasi atau hubungan baik dengan orang tua dan juga masyarakat sekitar itu diperlukan beberapa hal Mas Rizal. Yang pertama itu adalah komunikasi yang terbuka. Jadi kita harus mengadakan setidaknya pertemuan rutin, entah itu mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dengan
wali santri atau orang tua siswa untuk menyampaikan perkembangan dari peserta didik kita, ataupun juga kita bisa melakukannya melalui platform media sosial ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah ada WA ya, kita bisa menyampaikan informasinya lewat grup WA wali santri terkait perkembangan siswanya atau anak didiknya itu. Dan juga yang kedua adalah keterlibatan dalam kegiatan. Jadi kita mungkin sekali mengundang orang tua siswa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar madrasah, ketika ada kegiatan sekolah, mungkin ada kegiatan purnawiyata ataupun pengajian dan sebagainya, itu kita undang mereka supaya mereka juga ikut terlibat dalam proses pendidikan yang ada di sekolah itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dalam pendidikan. Jadi antara guru, kemudian orang tua siswa dan juga masyarakat sekitar itu harus saling berkolaborasi untuk sama-sama bekerjasama untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Gitu. Mungkin itu bisa. Ya. Dari beberapa hubungan baik yang dilakukan pihak guru PAI atau sekolah kepada orang tua dan siswa dan juga masyarakat, selanjutnya kita menanyakan bagaimana, mengapa keterlibatan orang tua dan masyarakat itu penting dalam kesuksesan sebuah sekolah. Kenapa sangat penting keterlibatan masyarakat dan orang tua agar bisa memajukan sekolahan, mensukseskan sekolahan juga. Baik. Kenapa kok keterlibatan orang tua dan juga masyarakat sekitar itu sangat penting dalam kemajuan sebuah sekolah Malaysia ya? Karena kalau kita hanya berbicara sendiri, artinya sekolah saja tanpa ada kerjasama dari pihak orang tua dan juga wali lingkungan kita, itu akan sulit untuk maju karena tidak didukung oleh stakeholder yang ada. Jadi antara orang tua dan juga madrasah maupun juga lingkungan sekitar itu harus sama-sama berkolaborasi dalam memajukan sebuah pendidikan. Karena ketika mungkin di sekolah sudah diajarkan misalnya pembelajaran A, nanti di rumah juga harus sama, juga diterapkan di rumah, apa yang diajarkan nanti diterapkan di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Jadi antara orang tua, guru dan juga masyarakat itu selaras ataupun bisa berjalan secara beriringan. Nah, ketika sudah seperti itu nanti insya Allah sekolah kita bisa menjadi lebih maju dan juga berkembang. Karena antara sekolah, orang tua dan juga masyarakat itu bisa saling berkolaborasi bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Ya, baik, itu tadi terkait dengan membangun hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat dan juga mengapa keterlibatan orang tua dan masyarakat itu penting. Nah, sekarang kita akan menanyakan tentang bagaimana seorang guru PAI menangani konflik atau masalah di sekolah dan apa pendekatan yang digunakan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efektif. Karena kan terkadang dari orang tua siswa kurang adil atau kurang puas. Nah, itu bagaimana cara penanganannya? Terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara seorang guru PAI untuk menyelesaikan sebuah konflik dan pendekatan apa yang digunakan supaya bisa terselesaikan secara adil dan juga efektif di Mas Rizal. Jadi ada beberapa cara ataupun poin yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan. Nah, yang pertama adalah pendekatan proaktif. Jadi kita bisa mengidentifikasi sebuah masalah itu sebelum masalah itu menjadi lebih besar. Jadi ketika masalahnya masih kecil sudah segera kita identifikasi dan kita cari akar permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah itu baru yang kedua adalah komunikasi terbuka. Jadi kita juga bisa mendengarkan masukan atau saran dari semua pihak yang berselisih. Misalkan ada kasus antara si A dan si B, kita dengarkan dulu dari A seperti ini, dari si B seperti ini. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari apa masukan ataupun saran yang diberikan oleh masing-masing pihak berselisih itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan mediasi. Jadi kita ketemukan antara pihak yang berselisih, misalkan si A dan si B, kita ketemukan, kita lakukan mediasi ataupun dialog antara pihak yang berselisih tadi dan kita cari solusi atau jalan keluarnya secara bersama-sama, secara kekeluargaan seperti itu. Dan juga yang sangat penting itu yang terakhir adalah ada dua poin lagi, yaitu penerapan nilai-nilai agama. Jadi dalam menyelesaikan sebuah konflik atau masalah itu harus kita gunakan
cara-caranya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi harus disesuaikan dengan kekeluargaan, dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi dan sebagainya itu. Supaya nanti permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada mungkin dendam di kemudian hari itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi kita harus bisa memantau setelah konflik itu diselesaikan, apakah kedepannya itu sudah tidak ada konflik lagi yang terjadi di kemudian hari. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak akan terulang lagi kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi kita harus bisa memantau kembangannya seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman cara-cara menangani konflik atau masalah di sekolahan agar biar bisa adil dan juga efektif. Itu tadi diantaranya sudah disampaikan oleh Ustaz Dio. Nah, alhamdulillah sudah selesai pertanyaan-pertanyaan kita pada podcast kali ini. Kita akan minta pesan dan saran dari Ustaz Sutio bagi mereka, bagi kita-kita ini calon-calon guru PAI dan juga bagi teman-teman yang ingin menjadi guru PAI. Nah, menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini? Nah, kita minta pesan dan sarannya untuk teman-teman yang ingin menjadi guru PAI dan juga cara terbaiknya gimana agar mempersiapkan diri untuk menjadi guru PAI ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan bisa ya. Langsung saja saya jawab. Yang pertama adalah pesan dan juga saran kepada calon-calon guru PAI seperti Mas Rizal maupun teman-teman yang di luar sana ya. Jadi yang pertama itu adalah komitmen pada nilai-nilai. Pastikan teman-teman semua itu memiliki pemahaman yang mendalam dan juga komitmen pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi saran-saran guru PAI itu harus punya komitmen pada nilai-nilai ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Sangat penting sekali bagi seorang guru PAI itu untuk kemampuannya dalam hal komunikasi. Karena seorang guru itu kan tugasnya adalah menyampaikan ilmu kepada siswanya atau kepada orang lain ya. Jadi kita harus melatih keterampilan komunikasi kita supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik kita yang kita ajar di kelas itu. Jadi kita harus selalu mengasah kemampuan komunikasi kita. Dan juga yang ketiga adalah kreativitas dalam pengajaran. Jadi kita dituntut untuk selalu berinovasi atau kreatif lah istilahnya dalam mengajar itu. Jadi kita harus bisa mengembangkan metode-metode yang menarik kepada siswa supaya belajar itu lebih menyenangkan dan tidak jenuh atau membosankan. Nanti kita harus bisa menggunakan media-media yang interaktif dan juga sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan seperti itu. Itu mungkin pesan dari saya Mas Rizal. Dan mungkin selanjutnya adalah apa sih cara terbaik untuk mempersiapkan diri kalau kita ingin menjadi seorang guru PAI misalnya. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan formal. Sudah tentu ya, kalau kita ingin menjadi guru itu kan kita harus menempuh pendidikan formal dulu. Minimal adalah S1 atau status 1 ya. Khususnya S1 di prodi PAI atau pendidikan agama Islam. Jadi kita harus menempuh dulu kurang lebih selama 4 tahun ya normalnya pendidikan S1 itu sampai selesai. Itu cara yang pertama untuk mempersiapkan diri menjadi guru PAI. Kemudian yang kedua adalah pengalaman praktik. Nah, ketika teman-teman masih kuliah kan ada yang namanya PLP. Kalau di kampus-kampus itu ada PLP, ada magang 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan praktik ngajar. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan. Ketika ada momen magang itu silakan digunakan momen tersebut dengan maksimal untuk mengasah kemampuan kita dalam mengajar siswa langsung di lapangan atau di kelas. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan profesional. Jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan mungkin oleh kampus-kampus yang teman-teman tempat kuliah ataupun yang lainnya di luar kampus. Ada banyak pelatihan yang ada workshop, seminar dan sebagainya. Itu bisa teman-teman ikuti sebanyak-banyaknya supaya teman-teman itu bisa lebih mengasah kemampuan teman-teman dalam hal profesi guru seperti itu. Dan juga yang keempat adalah pengembangan pribadi. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam manajemen kelas dan juga keterampilan interpersonal untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi harus menciptakan lingkungan kelas yang kondusif supaya nanti kita juga nyaman dalam mengajar dan siswa-siswa kita juga nyaman di dalam mengikuti pembelajaran kita. Mungkin itu adalah beberapa cara
terbaik untuk mempersiapkan diri sebagai calon seorang guru PAI. Ya, berarti teman-teman saudara-saudaranya, nah ini yang terakhir, Ustaz ya. Singkat saja, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan agama Islam ini di Indonesia? Dan apakah ada proyek dan tujuan? Boleh nggak sih Kak? Dulu pas saya dari misalnya ya sosial dulu masih kurikulum kalau kualitas pengajar. Ya ini yang terakhir teman-teman, kita minta harapan apa oleh Ustaz Tio terkait dengan pendidikan agama Islam di Indonesia ini, dan juga apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin dicapai selama karir mengajar Anda. Baik, terima kasih Pak Heza atas pertanyaannya. Misalnya yang terakhir ya. Baik, nanti saya tanggapi pertanyaan terakhir dari Pak Heza. Yang pertama adalah harapan untuk pendidikan PAI yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi harapannya dari saya khususnya yang pertama adalah inovasi kurikulum. Jadi harapannya kurikulum pendidikan agama Islam itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi terkait materi-materi ini dan juga hal yang lainnya itu bisa senantiasa mengikuti perkembangan yang zaman yang ada dan juga relevan dengan tantangan zaman yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kualitas pengajaran. Jadi kualitas pengajaran PAI itu harus senantiasa ditingkatkan ya, melalui mungkin pelatihan-pelatihan yang saya sampaikan tadi, melalui pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya, sehingga kualitas pengajaran untuk PAI ini bisa lebih meningkat lagi dan juga lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu sedikit harapan dari saya untuk pendidikan agama Islam di Indonesia ini. Ya. Dan tujuan yang ingin saya capai secara pribadi selama saya menjalankan karir di profesi ini ya, itu yang pertama adalah saya ingin pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Jadi saya ingin menciptakan suatu atau berkontribusi pada materi ajar yang inovatif dan juga sumber daya pendidikan khususnya guru untuk membantu guru dan juga siswa dalam memahami konsep agama dengan lebih baik. Jadi harapannya dengan menciptakan sumber daya manusia yang baik, nanti kualitas pengajaran itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Nanti harapannya seperti itu saja. Dan juga yang kedua adalah program pelatihan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi saya ingin nanti mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru maupun calon-calon guru PAI ya. Mungkin yang masih mahasiswa bisa ikut, nanti kita bisa mengadakan pelatihan mungkin media pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Nanti kita bisa mendatangkan pemateri ataupun mungkin tokoh siapa yang ahli di bidangnya untuk mengisi di acara tersebut. Jadi nanti harapannya teman-teman calon guru PAI maupun yang sudah menjadi guru itu bisa lebih meningkat lagi kemampuannya di dalam mengajar siswanya seperti itu. Ya, mungkin itu proyek atau tujuan pribadi saya selama berkarir di profesi ini. Ya, terima kasih Ustadz Sutio. Alhamdulillah podcast kita kali ini sudah selesai teman-teman. Sangat banyak sekali ilmu yang didapat pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Ya, sebelumnya terima kasih kembali kepada Sutio sudah datang jauh dari desa sebelah. Ya, sebagai salah satu narasumber saya yang sebagai berprofesi sebagai guru PAI di salah satu lembaga sekolah MI Muhammadiyah 6 Legok yang ada di Ponorogo ini. Ya, itu mungkin teman-teman sekian podcast kita kali ini. Bila ada salah kurang yang mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.